Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 2018-30793. Baik, saya akan mereview atau menjelaskan sedikit tentang film Big Short, di mana film Big Short ini menceritakan tentang krisis pada negara Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2008, yang sebenarnya dimulai pada tahun 1970 dikarenakan adanya perkataan dari Lewis yang membahas tentang obligasi hipotek, di mana obligasi hipotek ini yaitu perjanjian pinjaman dengan jaminan harta yang tetap dan tidak bergerak. Contohnya itu perumahan. Lewis menawarkan keuntungan yang menarik dan menyampaikan MBS. Semua orang menyetujui apa yang dikatakan Lewis, hingga keadaan di mana saham di perusahaan Lewis tidak terhitung lagi saking banyaknya, dan disinilah terjadi perubahan perekonomian di Amerika Serikat. Bisa dibilang pada saat itu Amerika Serikat jaya, namun kejayaan itu hanya sampai pada 30 tahun saja, dikarenakan pada tahun 2008 semuanya diambang kehancuran karena ide Lewis tersebut berhasil membuat kehancuran bagi perusahaan tersendiri. Di mana film ini juga ada seorang pria yang bernama Dr. Michael Burry sedang berbicara dengan pegawainya. Kala itu dia mengumpulkan data bukan hanya dari internet saja, tetapi data yang ada di sana yang berhubungan dengan saham. Di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda juga, Mark Bond mengakui bahwa bisnis yang dilakukan itu dapat merugikan masyarakat dan juga hanya menguntungkan dirinya sendiri, sehingga ia mulai merancang sesuatu agar tidak dapat merugikan masyarakatnya. Di sisi lain, Dr. Berry menemukan data yang dibutuhkan dan menghubungi Lawrence. Ia mengatakan bahwa MBS merupakan pinjaman yang berisiko dan akan berakibat fatal jika pada tahun 2007 semua tidak terjual. Namun Lawrence sangat sibuk dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Miss Dr. Burry. Sehingga Miss Dr. Burry berbicara dengan Lawrence bahwa dia akan ke bank membuat obligasi hipotek yang akan dibelinya. Dr. Burry sekarang berada di Goldman Sachs dan mengutarakan rencananya ingin membeli obligasi hipotek ketika nilainya jatuh, atau dengan kata lain ingin melawan harga pasar. Saat itu juga dalam pertemuan sempat ada debat antara Dr. Burry dengan pekerja Goldman Sachs, dan pada akhirnya rencana Burry diwujudkan melalui perjanjian. Dengan cepat Burry membeli MBS. Rencana Burry disetujui dan ia dan Goldman menawarkan $5 juta swap obligasi, tetapi Dr. Burry meminta $100 juta, dan langsung saja pekerja Goldman itu menyetujui karena ia merasa bahwa dengan adanya itu merasa keuntungan, padahal dia tidak mengetahui apa rencana Dr. Burry di belakangnya. Di waktu yang berbeda, Dr. Burry juga mengunjungi perusahaan finansial. Di sana ia melakukan perjanjian senilai $200 juta dan langsung disetujui. Dan di klub malam, para pekerja Goldman Sachs merayakan keberhasilan atas penjualan obligasi yang 200 juta. Yang paling mengejutkan lagi, Burry melakukan eksekusi pembelian swap obligasi senilai $1,3 miliar. Burry melawan market dan resiko yang besar, dan ini membuat Lawrence marah terhadap keputusan Burry. Jared Finnen, yang pada malam itu juga berada di klub, menyadari rencana besar Burry, dan akhirnya Finnen melakukan hal yang sama, yaitu membeli swap obligasi di tempat yang berbeda, di mana tempat yang membeli itu di kantornya Mark Bond, untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dan Finnen ditertawakan karena ingin melawan harga pasar, sama dengan Miss Dr. Burry yang ditertawakan pada saat pembelian MPS. Finnen menjelaskan tentang banyak hal, termasuk mengilustrasikan obligasi. Meski sudah dijelaskan panjang lebar, namun rencana Finnen tidak mendapat sambutan baik. Diceritakan di perusahaan finansial, Charlie dan Jamin
berencana mendapatkan ISDA, di mana ISDA ini izin mendapatkan melakukan trading di pasar saham yang bernilai cukup besar dan hanya dapat dilakukan oleh para profesional. Namun sayangnya mereka dipermalukan karena modalnya tidak cukup, di mana persyaratan modalnya itu mencapai 1,4 miliar, sedangkan modal dari Charlie dan Jamie hanya 30 juta dolar. Namun di tengah kegagalan itu mereka mendapatkan berkas yang ditemukan di lobi. Berkas itu miliknya Finan tentang rencana pembelian swap obligasi, dan saat itu keduanya menganggap bahwa planning bisnis yang baik untuk kedepannya. Seketika ia menghubungi teringat dengan Ben Rickett. Kembali ke cerita Barry dan Lawrence, yang dimana Lawrence marah terhadap keputusan Dr. Barry karena telah membeli saham senilai 1,3 miliar yang dapat menghancurkan perusahaan tersebut untuk meyakini dirinya. Mulai dari kunjungan dari rumah ke rumah, namun ternyata Merk Bond juga penasaran dengan rencana Finan, akhirnya mulai menyusun data di lapangan untuk meyakini dirinya. Mulai dari kunjungan dari rumah ke rumah dan membeli rumah mewah hanya untuk mengetahui potensi dari kredit rumah di sana. Bahkan Merk Bond juga berbicara tentang keuangan lainnya dan perusahaan berbeda, termasuk fakta dari seorang yang mempertegas bahwa potensi besarnya kredit market yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Akhirnya Merk Bond menghubungi Finan dan membeli 50 juta MBS. Kesepakatan pun terjadi. Baik Charlie dan Jamie yang menghubungi Ben Rickett terkait CDO yang mereka temukan di lobi. Ben menjelaskan tentang potensi obligasi tersebut, tetapi Charlie dan Jamie meminta bantuan lainnya karena masih membutuhkan SDA dan hanya bisa membantu. Akhirnya Ben pun membantu. Cerita pun kembali kompleks ketika bayangan besar yang ingin mendapatkan seakan menjauh sebab nilai obligasi semakin naik, menyebabkan orang yang melawan pasar tidak hanya mendapatkan kerugian tetapi juga harus membayar prime. Solusinya adalah memperbesar pembelian swap obligasi, tetapi itu sangat berisiko hingga baik Ben, Charlie, dan Jamie maupun Finan pergi ke Vegas karena ada forum pembelian sekuritas atau pembelian obligasi dan CDO. Pembelian sekuritas berkumpul di Vegas. Terjadi dalam pertemuan tersebut tidak ada tanda-tanda penurunan obligasi dan keadaan pun makin kacau. Sama halnya dengan Barry yang terlihat lesu, Charlie dan Damien malah merencanakan membeli track A dan melawan pasar besar-besaran. Mereka melakukan penawaran di Kaiso dan mendapatkan penawaran yang lumayan besar. Di sisi lain, Merk Bond mendapatkan perencanaan tentang CDO. Jadi ini bentuk perdagangan yang mendapatkan bahwa ternyata CDO ini bentuk perdagangan yang telah mempengaruhi banyak orang, tetapi meningkatkan jumlah investasi, padahal dalam investasi tersebut terdapat risiko yang selalu tetap ada. Keadaan lebih kacau Barry yang mulai mengurung karena ternyata bukannya malah untung tetapi malah rugi. Dan begitu pun dengan Cherry dan Jamie, malah dalam kebingungan untuk menutupi prem yang dilakukan. Dalam pertemuan investor, Merk Bond memiliki kesempatan berbicara pada para investor dan menjelaskan bahwa akan ada bom atom yang meledak pada suatu saat pada tahun 2007, dan pernyataan Merk Bond pun benar dan dugaan Dr. Barry pun juga benar bahwa akan terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008 dan pada saat itu investor pun mulai takut dan akhirnya nilai saham di Wall Street pun jatuh. Para pegawai piutang karena tidak ada lagi pekerjaan di tempat tersebut. Seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa para toko yang melawan pasar ini akhirnya mendapatkan keuntungan. Para toko selain mendapatkan keuntungan, para 4 toko tersebut ini juga merasakan bahwa dirinya itu kejam karena bukan hanya
merugikan orang lain, ternyata dia mampu menyebabkan krisis ekonomi pada tahun 2008. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Poin yang bisa diambil yaitu Soraka menjadikan keruntuhan diri sendiri, di mana dalam film ini prosesnya itu menguntungkan tetapi merugikan juga orang lain. Keterkaitannya dalam film ini yaitu bahwa semakin tinggi return yang kita inginkan, maka semakin besar risiko yang kita dapatkan. Seperti 4 toko tersebut menginginkan returnnya yang tinggi, namun risiko juga yang mereka dapatkan juga tinggi. Hal yang menarik yaitu 4 toko ini tidak melihat risiko besar, tetapi dia menginginkan return tanpa melihat risikonya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.